Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat Islam dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alasan kenapa Israel terus menggempur Palestina. Yuk, jangan lupa di subscribe dan dibagikan teman-teman. Kita mulai pembahasannya. Setidaknya ada 3 hal yang membuat Israel terus menyerang Palestina. Pertama, mereka kecewa dengan kabar gembira yang pernah disampaikan Nabi Musa alaihissalam akan datangnya utusan Nabi yang berasal dari golongan mereka yang tingkah lakunya sama dengan Nabi Musa. Ternyata utusan itu bukan dari Bani Israel, keturunan Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan dari keturunan Ismail alaihissalam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku The Statement of Moses disebutkan, Musa memberikan satu kitab pada pengikutnya yang bernama Yosua bin Nun sebelum ia wafat. Dalam buku tersebut disebutkan akan muncul seorang nabi yang ditunggu-tunggu bersama kekuasaan yang diberikan Tuhan padanya setelah 250 minggu wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam kepercayaan Yahudi, 1 minggu dimaknai dengan 7 tahun. Musa mengatakan nabi itu tidak akan muncul sebelum lewat 220 minggu dari kematiannya. Jadi diperkirakan setelah 201 minggu baru muncul nabi. Angka ini bila dikalikan dengan 7 tahun, masa itu berarti mencapai 1750 sampai 1757 tahun kemudian. Buku yang terkuak pada 1861 Masehi di kota Milan, Italia, di perpustakaan Ambrosian itu dikatakan Nabi Musa alaihissalam wafat pada 1183 sebelum Masehi. Bila angka ini ditambah dengan tahun Masehi awal kelahiran Nabi Isa alaihissalam, maka tahun kelahiran Nabi akhir zaman itu antara 567 sampai 574 Masehi. Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad SAW yang lahir pada 571 Masehi. Dalam Taurat dan Injil disebutkan Nabi akhir zaman itu namanya adalah Ahmad. Ini tertuang dalam surah Al-Asaf 61 ayat ke-6. Orang Nasrani menafsirkan kedatangan Nabi akhir zaman itu adalah kemunculan Isa untuk kedua kalinya. Inilah yang membuat orang Yahudi pada Israel kesal dan akhirnya menimpakan kekesalannya kepada umat Islam. Kedua, yang menyebabkan orang Israel terus-menerus menggempur Palestina dan berupaya menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena mereka percaya bahwa Haikal Sulaiman adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di sana ini. Sebab disitulah dahulu kuil Sulaiman berada, maksudnya di bawah bangunan dari Masjid Al-Aqsa. Mereka percaya di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat tabut, sebuah kota yang berisi kitab Taurat dan sejumlah barang milik Musa dan Harun serta barang milik Sulaiman alaihissalam yang membawa ketenangan. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Dalam kepercayaan Yahudi, siapa yang mendapatkan tabut itu maka dia akan menguasai seluruh dunia. Karena itulah Israel tak henti-hentinya melakukan penggalian dan membuat terowongan untuk mencari tabut itu yang mereka yakini berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Sejak 1967 sampai saat ini lebih dari 10 kali kaum Zionis Israel melakukan penggalian di kota suci Al-Quds itu. Selain itu, Israel menganggap bahwa sebelum Masjid Al-Aqsa berdiri, disitulah dahulunya terdapat kuil atau Haikal Sulaiman. Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Berdasarkan foto-foto yang dilansir Al Jazeera pada awal November 2012 lalu, nampak bahwa di bawah bangunan Al-Aqsa terdapat sejumlah tempat yang didesain khusus untuk kepentingan Yahudi. Ketiga, masalah lain yang menyebabkan Israel terus-menerus menggempur Palestina sebagaimana diungkapkan Paul Fendi yang dikutip Adian Husaini dalam bukunya Mau Menang Sendiri, Israel Sang Teroris yang Pragmatis. Ada 3 hal, yakni klaim teologis dalam teks perjanjian lama, deklarasi Balfour tahun 1917 dan pembagian wilayah Palestina oleh Majelis Umum PBB tahun 1947. Klaim teologis berdasarkan klaim teologis pendirian negara Israel didasarkan pada teks-teks perjanjian lama dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 7, pasal 15 ayat 18 21 dan kitab Yesua. Tokoh Zionisme Theodor Herzl menggariskan wilayah Israel membentang dari hulu Mesir sampai Efrat
Ben Gurion menyatakan wilayah Israel meliputi 5 wilayah, yaitu Lebanon Selatan, Suriah Selatan, Transjordania, Palestina, dan Sinai Mesir. Rabbi Yehuda Peaceman pada Komite Penyelidikan Khusus PBB pada 9 Juli 1947 menyatakan wilayah Israel membentang dari hulu Mesir sampai Efrat, meliputi Lebanon dan Syria. Klaim Israel ini ditentang keras oleh Paul Findlay dan Roger Graudi. Menurut keduanya, bangsa Yahudi Israel bukanlah penduduk pertama di Palestina. Mereka juga tidak memerintah di sana selama masa pemerintahan bangsa-bangsa lain. Para ahli arkeologi modern secara umum sepakat bahwa bangsa Mesir dan Kanaan telah mendiami wilayah Palestina sejak masa paling kuno sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 1700 sebelum Masehi. Dan ketika Palestina dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani, kaum Yahudi terus berusaha mengambil wilayah Palestina dari kekuasaan ini. Tokoh Zionis Israel Theodor Herzl berusaha membujuk Sultan Abdul Hamid II untuk mengembalikan Palestina ke tangan Israel. Permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II. Gagal mendapatkan konsesi dari pemerintah Turki Utsmani, bangsa Yahudi menggalang dukungan internasional untuk menyukseskan misi Zionisnya, membentuk negara Yahudi di Palestina. Dukungan utama datang dari Inggris sehingga akhirnya keluarnya deklarasi Balfour diambil dari nama Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour pada 2 November 1917 kepada Presiden Federasi Zionis Inggris Lord Rothschild. Deklarasi itu menyebabkan wilayah Palestina terbagi tiga. Pertama, negara Yahudi mencakup 57% dari total wilayah Palestina dan meliputi hampir seluruh wilayah yang subur dengan perimbangan penduduk 498.000 Yahudi dan 497.000 rakyat Arab. Kedua, negara Arab Palestina mencakup 42% dari total wilayah Palestina dan hampir seluruh wilayahnya tandus dan berbukit-bukit. Perimbangannya 10.000 Yahudi dan 729.000 Arab. Ketiga, zona internasional Yerusalem dengan perimbangan penduduk 100.000 Yahudi dan 105.000 Arab. Padahal pada 1922 atau sekitar 26 tahun sebelum resolusi PBB itu, ketika Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat kepada Inggris, penduduk Arab Palestina berjumlah 660.000 orang dan menguasai 98% wilayah Palestina. Sedangkan penduduk Yahudi yang berjumlah 80.000 orang hanya menguasai 2% tanah Palestina. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada teman-temannya. Mudah-mudahan channel Nobel Islam berkembang dan untuk edukasi kita sebagai umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.